till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Abdillah Arifin, MPMG 1801896. Sini saya akan menjelaskan sebuah game yang saya buat dengan menggunakan Flash. Mana game yang saya buat ini merupakan game dengan tipe FPS. Objek dalam game ini berupa karakter kita, di mana adalah sebuah senjata yang menampakkan sebuah senjata dengan ada crosshair, ghost sebagai target, dan ada juga dinding. Di sini game saya bertipe FPS dengan temanya labirin. Jadi kita harus keluar dari labirin ini. Nah, selanjutnya kita akan ke kodenya. Untuk gambar senjata dan crosshair itu tidak ada di dalam Alice. Jadi kita harus mengimportnya terlebih dahulu. Dimana di sini saya menggunakan di dalam project dan resource manager. Dalam resource manager sini kita lihat bahwa saya menggunakan image crosshair 3 dan image gun serta audio shot 2. Untuk audionya itu audio bertipe MP3. Untuk kelas yang pertama saya jelaskan adalah My First Method. Ini merupakan kelas awal yang secara otomatis dibuat saat membuat list. Di kelas ini saya meletakkan kode yang digunakan untuk mengatur karakter kita, di mana karakter kita atau dalam ini adalah gun ini yang saya namai dengan gun, dia akan kita set vehicle dengan disk kamera. Jadi ketika mana pergerakan kamera, di situ objek gantinya akan mengikuti. Dan juga untuk balet, crosshair, score, dan board, ini dia akan mengikuti dengan gun. Jadi objek ini gun, crosshair, score, tulisan score di sini merupakan tulisan berupa plus board, dan juga angka 0 di sini yang tertutup oleh lembaran ini merupakan kelas score. Selanjutnya adalah kita menuju game start. Ketika akan mulai game, karakter kita akan mengatakan find a way out of the mess, don't hit the wall and the ghost, or you will return to the starting point. Ketika kita menabrak dinding atau hantu, kita akan kembali ke titik awal. Jadi dalam mainkan game ini kita harus berhati-hati agar tidak sampai menembur dinding ataupun menembur hantu tadi. Itulah kita akan menggunakan senjata ini untuk menembaknya, dimana yang akan saya jelaskan mekanismenya di kelas Initialis Evolutioner. Tapi sebelum kelas itu kita akan menuju kelas Ghost Moving terlebih. Di kelas Ghost Moving ini merupakan kelas yang saya gunakan untuk menggerakkan karakter hantu ini atau target kita, dimana hantu ini akan bergerak maju sebanyak 2, berbelok kanan sebanyak 5, bergerak ke depan selama 2, dan bergerak kiri sebanyak 0. Dimana untuk objek ini semuanya sama untuk mekanismenya. Yang berbeda adalah dimulai dari 7 sampai dengan 9, dimana saya menggunakan nilai random. Namun pergerakannya sama, dia akan maju, belok kanan, maju, dan belok kiri. Hanya saja dalam pergerakan maju dia akan berbeda, dia akan random. Ada sistem dengan rank 2 sampai dengan 10. Kemudian kita menuju kelas finish game. Di kelas finish game ini karakter kita akan memberikan keterangan bahwa kita telah keluar dari labirin game terakhir, dan akan menampilkan skor kita, berapa skor yang kita dapat selama memainkan game. Kemudian disk guard, crosshair, serta balet akan berubah menjadi opacity-nya akan berubah menjadi 0, jadi dia akan menghilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan update score. Dimana kelas update score ini merupakan sebuah kelas yang digunakan untuk sebagai scoreboard, dimana di set score bahwa skor ini akan memiliki nilai skor ditambah dengan increment. Untuk melihat berapa value atau nilai dari skor dan increment, kita masuk ke text model.
Kita lihat skor memiliki nilai 0 dan increment memiliki nilai 1. Jadi ketika kita mulai game, skor kita akan 0. Tapi ketika kita menembak sebuah hantu itu, atau nama ini adalah sasaran objeknya atau objek musuh, skor akan bertambah ditambah dengan increment. Dengan skor awal 0 ditambah dengan increment 1. Jadi value-nya adalah di skor atau mekanisme dalam skor ini. Jadi setiap kita menembak hantu, skor kita akan bertambah 1. Baiklah, selanjutnya kita menuju Initialis Listener. Dalam kelas ini banyak sekali bagian-bagian objek matematiknya. Pertama adalah scene activate, di mana sini akan menjalankan game start, main first meta, dan game moving. Kemudian untuk event listener key press, di mana ketika kita ini merupakan pengaturan pada saat kita menekan keyboard, di mana ketika menekan keyboard W, kamera akan bergerak maju, keyboard D, kamera akan bergerak kanan, keyboard A, kamera akan bergerak ke kiri, dan keyboard kiri menekan S, dan keyboard kamera akan bergerak ke belakang. Kemudian pada bagian ini juga sama, hanya saja di sini bukan bergerak melainkan berputar. Ketika kita menekan panah kiri, kita menghadap ke kiri, dan kita menekan panah kanan, kita akan menghadap ke kanan dengan sebanyak 0,015. Ini untuk jadi gunakan agar ketika kita membidik sasaran, kita bisa mengenanya dengan sasaran, setidaknya bisa mengenai target. Kemudian selanjutnya adalah metode yang digunakan untuk menembak, mana kita akan menemukan pada space keyboard. Jika kita menekan space, dia akan menjalankan audio. Audio ini merupakan suara menembak. Kemudian ballad ini merupakan sebuah objek code yang saya letakkan di tertutupi oleh senjata. Dia akan bergerak maju ke depan sebanyak 15, durasi 0,1 dan opacity-nya akan 0. Kemudian kembali sebanyak 15 lagi untuk kembali ke posisi awal dia. Kemudian opacity-nya di 1. Jadi ketika kita tekan space berulang-ulang atau kita tahan saja, dia akan memberikan efek menembak yang terlihat natural. Dia akan maju, mundur, dengan waktu yang durasi 0,1 detik. Dalam setiap prosesnya ini akan membuat kita bisa menembak banyak peluru. Kemudian metode selanjutnya adalah sebuah metode yang digunakan untuk update score, atau di sini adalah untuk menghilangkan target. Jadi ketika di sini jika ballet bertemu dengan array di sini berisi karakter-karakter atau objek, ada ghost 2, ghost 3, ghost 4, 5 dan seterusnya. Kemudian ketika ghost bertemu dengan ballet, dia akan opacity-nya di 0, dia akan jadi 0. Kemudian ghost tadi akan bergerak ke atas sebanyak 1000 dan akan mengupdate skor kita. Dan ke bawahnya dia sama. Else di sini banyak sekali dikosongkan. Karena agar dia tidak menjalankan else. Karena bila kita melakukan sebuah di sini, dia akan selalu menjalankan else. Walaupun karena di sini ketika ghost bertemu dengan ballet, jadi ketika ghost tidak bertemu dengan ballet, dia akan menjalankan bagian else. Karena itu else bisa dikosongkan. Kemudian untuk metode selanjutnya melakukan metode di mana ketika kita menabrak dinding, dalam hal lagat, ketika menabrak dinding, di sini dinding itu adalah wall 2, wall 3 sampai seterusnya, dia akan membuat karakter kita hilang atau opacity-nya menjadi 0. Kemudian dia akan menggunakan bridge ke start dan kita akan kembali ke titik awal kita mulai game ini. Kemudian akan muncul lagi atau opacity-nya menjadi 1 lagi dengan
dengan durasi yang sangat cepat. Untuk metode selanjutnya sama seperti halnya saat kita mau bertanding, hanya saja ini merupakan sebuah mekanisme yang dalam game ini di mana kita akan teleport. Karena game ini merupakan sebuah lari diri, jadi kita harus mencari sebuah tempat yang akan menteleport kita untuk keluar, untuk menuju bagian yang bisa membuat kita keluar dari labirin ini. Untuk mekanismenya sama seperti pada mekanisme saat kita menabrak dinding. Hanya saja bedanya di sini saya akan menggerakkan kamera ke atas. Mengapa demikian? Karena bila kita tidak menggunakan kamera move up, ketika kita menabrak objek yang akan membuat kita harus teleport, dia akan bergerak. Namun ketika bergerak dia akan menabrak dinding sehingga akan berbalik ke titik awal. Malah dia akan menjalankan metodenya ini. Kita metode kembali ke titik awal. Jadi untuk mengatasinya saya menggunakan move up sebanyak 100. Jadi kamera akan bergerak ke atas dan dia akan diletakkan pada titik yang langsung tepat tanpa menyentuh dinding. Kemudian untuk metode terakhir adalah metode yang menjalankan kelas finish. Dimana kita tahu bahwa kelas finish adalah sebuah kelas yang akan memberitahu kita bahwa game kita telah selesai. Kita selesaikan game. Baiklah, di sini saya akan langsung memperagakan atau mendemokan game yang saya buat di ekran. Dan kita lihat objek hantu bergerak. Ketika kita menabrak dinding, kita akan restart. Itu berlaku untuk semua dinding manapun, karena semuanya sudah di atas seperti itu. Jadi susah di sini untuk menembak hantunya. Ya. Lihat skornya bertambah 1, skornya bertambah 2, skornya bertambah 3. Sini saya akan langsung membawa untuk jalan keluar dari labirin. Belok, jangan sampai menabrak dinding. Ya, terjadi wajib hantu. Sangat susah untuk menembaknya. Cepat. Akan maju langsung menuju jalan keluar dari labirin ini. Nah, ini adalah jalan keluarnya. Seperti tempat dan game telah selesai. Kita keluar. Begitulah game yang telah saya buat dan juga penjelasan tentang kode-kode yang saya gunakan untuk membuat game ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.